Saat ini spesifikasi smartphone semakin lama semakin baik dengan harga yang semakin murah, semakin terjangkau. Sehingga tentu ini akan sangat menarik buat perusahaan untuk membawa smartphone ini ke dalam operasional perusahaannya. Ya. Toh smartphone sudah terbukti mampu untuk membantu perusahaan-perusahaan kurir, ya, logistik, untuk delivery, ya, untuk payment. Smartphone berbasis Android bisa melakukan tugasnya dengan baik. Nah, bagaimana dengan gudang? Ya? Toh kalau kita bicara WMS atau Warehouse Management System, sistem yang kita pasang di di mobile computer itu berbasis Android mobile computernya. Tentu harusnya bisa juga kita install di smartphone. Ya. Nah, sekarang kita akan bahas kondisi seperti apa yang memungkinkan kita untuk menggunakan smartphone dan kondisi apa yang kita mengharuskan kita untuk menggunakan mobile computer. Oke? Kita bahas bersama. Yang pertama, daya tahan. Mobile computer ini memang didesain ya atau dibangun untuk penggunaan industri, sedangkan smartphone kan untuk penggunaan consumer atau penggunaan pribadi, jadi beda. Jadi mobile computer ini biasanya jauh lebih keras, lebih kuat, tahan banting, tahan jatuh dan sebagainya ya. Ya, memang kita juga bisa menggunakan smartphone tapi hati-hati gitu ya, kita gantungin itu juga bisa. Perbedaan lainnya adalah smartphone itu memiliki umur yang pendek ya. Jadi biasanya sebentar, setahun akan ganti model dan sebagainya. Sedangkan kalau mobile computer ini daya tahan dari sisi produk itu sendiri itu cukup panjang. Biasanya perusahaan akan tetap melakukan support atau memberikan support ya, baik service maupun spare partnya itu 5 tahun setelah produk itu sudah discontinue. Jadi katakanlah begitu produk ini keluar, kemudian 10 tahun lagi atau 5 tahun lagi discontinue, ya tidak dijual lagi, tidak diproduksi lagi, itu masih 5 tahun kemudian mereka akan siapkan spare part dan servisnya. Ya, jadi lebih panjang. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, yang jauh lebih penting itu biasanya adalah cara bacanya. Ya, kalau smartphone itu menggunakan lensa atau kamera biasa untuk melakukan pembacaan QR code atau pembacaan barcode-nya. Sedangkan mobile computer itu punya scan engine sendiri, scan engine yang memang disiapkan untuk membaca barcode. Perbedaannya adalah kalau kita pakai smartphone itu membutuhkan lensa yang baik, kemudian kita butuh cahaya yang cukup, dan yang ketiga butuh fokus. Makanya kalau kita scan itu biasanya kita harus maju mundur. Ya, bayangkan kalau kita harus melakukan scan ini dalam jumlah yang banyak, tentu akan sangat menyulitkan. Nah, saya sudah siapkan 10 box dengan barcode yang berbeda-beda. Kita coba lihat bagaimana scanner ini atau mobile computer ini melakukan scan. Ya. 10 kali scan dengan waktu kurang dari 10 detik. Ya. Jadi jelas ini akan sangat membantu kita kalau di gudang itu proses keluar masuk barangnya banyak dan kita harus melakukan scan yang banyak. Kalau kita menggunakan smartphone, kita akan harus melakukan proses maju mundur atau refocusing. Ya. Sedangkan untuk mobile computer itu sangat cepat. Ya. Yang ketiga, jarak baca. Ya. Biasanya mobile computer dibagi menjadi 2. Ada yang standard range, ya standard range itu seperti ini, standard range ini jarak bacanya kira-kira 1 meter sampai 2 meter, ya. Jadi kita bisa baca sampai 1 meter, 2 meter dari barcode itu tersebut. Dan ada lagi yang hingga sampai kita bilangnya long range, itu bisa sampai 8 meter jarak bacanya dengan barcode yang besar. Biasa digunakan untuk forklift driver, ya dia harus, kalau forklift driver kan biasanya kalau dia di dalam mobil, di dalam forklift, untuk melakukan scan, dia nggak boleh turun terus scan terus naik lagi kan ke dalam forkliftnya karena itu akan menyalahi safety. Jadi dia harus scan dari dalam forkliftnya. Nah, untuk melakukan scan dari dalam forklift biasanya dia akan membutuhkan jarak 2-3 meter. Nah, untuk itu akan dibutuhkan scanner yang memiliki kemampuan untuk membaca long range. Nah, mobile komputer punya itu, ya. Sedangkan untuk di smartphone jelas nggak bisa. Yang keempat adalah di mana kita menggunakan alat ini. Ya. Ada beberapa area yang tidak memungkinkan untuk menggunakan smartphone. Contohnya cold storage, ya ruangan dingin
yang biasanya suhunya di bawah minus 20 ya, atau area-area yang bahkan ada X-proof atau area yang X-proof artinya device ini tidak akan menimbulkan percikan api meskipun ada baterai dan sebagainya, ini tidak akan menimbulkan percikan api sehingga aman untuk digunakan di dalam ruangan yang berpotensi untuk menimbulkan kebakaran atau ledakan. Dan yang terakhir sistem operasi, memang atau OS-nya ya. Jadi memang smartphone maupun mobile komputer sama-sama memiliki OS Android. Tapi OS yang ada di Android atau di smartphone tadi itu biasanya jauh lebih cepat untuk di-upgrade ya. Karena memang digunakan untuk consumer. Sedangkan untuk mobile komputer biasanya operating systemnya itu sudah dirubah atau disesuaikan untuk menjadi lebih stabil, lebih secure, dan bisa memanfaatkan fitur-fitur yang memang ada di mobile komputer ini. Oke, jadi itu tadi 5 hal yang bisa menjadi pertimbangan kapan kita bisa menggunakan smartphone atau menggunakan mobile komputer di gudang kita ya. Demikian topik kita hari ini, semoga bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanya atau ada yang mau didiskusikan atau ada topik lain yang ingin dibahas, monggo silakan sampaikan di kolom komen di bawah. Terima kasih, salam sehat selalu dan sampai jumpa.